twin flame aku sama anak perempuanku gimana? Itu bisa. Bisa. Dan sekarang dia lagi ada case dengan dia punya hubungan sama cowoknya, bisa dibilang temen. Dia bilang sih temen, tapi bukan pacar. Cuman jadinya, makanya tadi yang saya bilang minta dibahas dong tentang anxiety disorder gitu. Karena kecemasan berlebih, jadi jatuhnya bisa menyakiti diri sendiri. Sampai sejauh mana? Sampai menyakiti diri sendiri. Dia kesel, dia mau mencoba. Dia kesel sampai kalau dia menyakiti diri, misalnya dia itu, dia nggak merasa sakit apa-apa. Oke. Kakak sebagai orang tua udah. Sebelumnya baru 1 bulan. Kok suaranya hilang-hilangan ya? Ke hipnoterapi. Mimos. Bentar. Keluar dulu. Iya, kemana? Iya tante, makasih ya tante ya. Nanti masuk lagi tante. Kasih Mimos. Kurang keras ya suaranya. Udah. Jadi katanya kalau kayak ini untuk kaum Gen Z banyak banget kejadian yang kayak gini. Anxiety disorder, istilah kerennya. Disease. Tapi itu sebetulnya kecemasan berlebih ya. Kecemasan berlebih, kalau dulu kita bilangnya lebay kan gitu kan, lebay banget sih. Ternyata saya baru tahu kalau itu penyakit itu ada gitu. Dan aku mulai baca literaturnya ya. Iya. Karena apa? Karena kurangnya komunikasi antara ibu dan anak, orang tua gitu kan. Akhirnya yang di treatment bukan cuma anak ya, tapi orang tuanya juga perlu treatment. Iya. Nah, asalnya kan dari situ ya mungkin ya. Apakah, pertanyaannya gini, apakah itu terjadi karena cuma di family yang broken home? Apakah ada juga yang ada orang tuanya lengkap? Iya. Problemnya kan gini, kan saya single mom loh. Dan kecil dia udah nggak sama, udah ini pisah, umur 7 tahun dia udah nggak ada papanya. Dan dia itu sangat anak papah banget gitu. Jadi dia dekat sama papanya. Jadi kalau saya ngomong sesuatu yang tidak menggunakan hati dia tentang papanya, dia langsung marah terus kan, biasanya begitu kok. Akhirnya, tapi setelah sekarang ini saya sudah mulai mencoba untuk memperbaiki tingkah laku saya yang kemarin sama dia. Karena gini, jadi timbul karena cewek sama cewek kan biasanya nggak kompak ya, ibu sama anak itu kadang-kadang bertolak belakang gitu, opposite. Karena nggak ngerti dia, pokoknya sih kalau bekerja kayaknya aduh gimana sih gitu, seperti itu. Nah itu yang kesalahan saya. Makasih kak. Kalau menurut Herdi, gimana sih sebaiknya kita menyikapi ini? Sebenarnya ya Bun ya, kalau kita mau introspeksi ke dalam, termasuk aku, apa yang terjadi dengan anak, itu sebenarnya asal muasalnya dari orang tua, baik dari cara mendidik. Ini kita bukan menjustis ya, aku juga menyadari hal itu. Berangkat dari orang tua, terutama ibu, karena ibu itu adalah guru pertama bagi anak-anaknya, ya kan? Ibu itu guru pertama bagi anak-anaknya. Lah, berkembangnya seorang anak kurang baik atau plus atau negatifnya itu berangkat dari orang tua, terutama ibu. Mungkin dari kecil kita memanjakan seseorang anak, mungkin kita berlebihan cara mendidiknya, melindunginya dengan kita mungkin berusaha untuk melindungi anak kita, tapi mungkin caranya yang mungkin kurang tepat. Kita mungkin ngingetin anak kita, mungkin caranya juga
kurang tepat, itu bisa. Itu nanti seiring berjalannya waktu itu akan menjadi sikap, karakter asli yang tertutup dengan sikap karena lingkungan gitu. Lah ketika kemudian terjadi sesuatu ketika dia beranjak dewasa atau udah mulai mengenal lawan jenis atau apapun itu sebenarnya secara nggak sadar apa yang dilihat dari kecil, apa yang dididik dari kecil itu terbawa dalam pengambilan keputusan, dalam cara dia menyikapi seseorang, melihat seseorang, itu akan terbawa. Sadar atau enggak, kita juga harus lekas-lekas menyadari hal itu. Makanya gini, aku pun juga berhati-hati Bun dalam mendidik anak ya gitu. Boleh dimanjakan, boleh ini, tapi kita harus tahu koridornya nih, larang-larangannya apa, aturannya apa gitu. Jangan mentang-mentang itu anak kesayangan kita terus kita lost gitu. Kadang-kadang kita sebagai orang tua kan intuisinya seperti itu ya gitu. Aku pun juga begitu Bun. Kemarin aku sempat salah gitu loh. Aku kemarin sempat melakukan anakku yang masih kecil ini suka hatiku gitu loh. Aku dapat komplain dari ibunya, dapat komplain dari ibuku juga. Jangan begitu. Kamu juga harus lihat dirimu sendiri gitu. Kalau aku bisa menyarankan untuk saat ini, apa yang terjadi dengan anaknya Bunda ini, Bunda lebih aktif untuk mendekati, komunikasi, bicara dari hati ke hati, dan kalau bisa ngobrolnya yang positif. Ketika dia ngobrol yang ke arah hal yang seperti itu, alihkan bahwasanya kita harus sadar bahwasanya hidup ini harus tetap berjalan. Hidup ini bukan stuck di 1-2 orang. Masih banyak hal-hal yang bisa kamu lihat yang lebih baik, yang lebih positif. Lihat Bunda, lihat kakak-kakak, mungkin ya kalau punya kakak, lihat adik-adik. Fokusin ke situ karena mereka lebih layak kita bahagiakan dibanding orang lain yang sama sekali kita belum kenal. Apa yang baru kenal gitu loh. Peran penting seorang ibu di sini bisa mengkomunikasikan ini dengan baik, bisa menyadarkan, bisa mengarahkan, dan mungkin bisa jadi menjadi solusi bagi masalah anaknya. Itu benar dari bundanya juga harus tadi kayak bilang aku juga harus ikut di terapi ya benar, karena itu bukan cuma masalah anak Bun. Ketika anak ada apa-apa kita juga ikut tanggung jawab, kita juga ikut merasakan kan gitu. Apalagi sampai menyakiti dirinya sendiri, pasti bunda juga ikut sedih, ikut sakit juga kan. Kok anakku jadi begini ya, padahal aku nggak pernah mendidik seperti ini gitu. Begitu setelah kejadian begitu baru aku aware gitu. Ya. Ini berarti serius banget gitu kan. Ya. Akhirnya aku ketemu tuh sama dokternya, semuanya pasti masalahnya. Iya. Cuman belum terlambat Bun, belum terlambat. Ya, cuman sampai segitunya gitu, sampai aku mesti larikan dia ke UGD dan ini di tengah malam jam 2 pagi. Aduh, benar-benar nggak mikir gitu, kok seperti itu ya gitu. Sedangkan tapi masih komunikasi sama bapaknya. Masih. Lah, bapaknya juga diikutkan. Ya, sekarang kalau aku kan memang lost, nggak ada hubungan apa-apa sama bapaknya, emang udah blok, udah itu. Aku nggak pernah melibatkan dia gitu. Nah mungkin ya itu mungkin ya. Kan kita sebagai ibu single mom kerja dari pagi ke malam, kadang-kadang hal-hal itu kita nggak terlalu kita pikirin. Betul. Mungkin itu kesalahannya ya. Ternyata nggak cuma uang mereka kan gitu. Iya. Gitu. Tapi kita juga mesti membangun komunikasi sama anak-anak kita kan gitu. Iya. Karena kebanyakan komplainnya karena kurang perhatian, mamanya terlalu cuek. Karena sebetulnya akhirnya yang disalahkan kan orang tua. Iya, kembali. Jadi orang tua kayak gini dia begini. Pasti judgementnya kan seperti itu kan ke kitanya. Iya. Nah itu yang kita tuh sakit banget gitu. Dari pagi sampai malam kita kerja cari duit kan buat anak-anak kita gitu, bukan buat kita. Kalau for me is enough kan gitu. Tapi buat anak-anak saya itu kan is not enough. Cuman kadang-kadang dari kanan kiri lingkungan menjudge kalau nggak bisa mendidik anak lo kan seperti itu akhirnya kan.
gitu. Iya, tapi ya udahlah Bun, itu nggak usah dipikirin, nggak usah terlalu diambil hati ya. Lebih baik kita fokus. Ini kuncinya Bun. Dia ini anak perempuan. Kenapa dia melakukan hal seperti itu? Karena dia kenal cowok. Iya. Ya, cowok ini harus bisa digantikan nih. Siapa yang bisa menggantikan? Ya, ayahnya. Kalau aku ketemu cowok itu aku ketemu talent dia bolak-balik gitu kan. Iya, maksudnya yang bisa menggantikan sosok ini adalah ayahnya. Yang menggantikan sosok, dia kan menyakiti dirinya sendiri karena sosok cowok ini kan. Berarti Iya kan? papanya mesti berperan. Ya, papanya harus berperan menggantikan cowok ini. Jadi papanya lebih aktif untuk. Aku yakin anak perempuan itu cinta pertamanya kepada ayahnya. Iya, betul. Ketika ayahnya bisa menggantikan peran si cowok ini, gampang itu. Iya, iya. Bapaknya harus lebih aktif, bapaknya harus lebih mendekati. Itu obat yang paling bisa bisa membuat pulih secara maksimal dan secara mungkin cepat. Insya Allah sih cepat Bun, kalau ayahnya berperan aktif. Cinta pertama seorang anak perempuan itu pasti ayahnya. Lah ketika ayahnya nggak ada, dia akan mencari sosok ayahnya tuh di orang lain. Lah ini yang terjadi gitu. Pertanyaan aku gini, kalau misalnya kan sekarang ada cowok yang dia suka, terus dia meninggalkan dia misalnya, dia putus. Nah terus nanti dia ketemu nih sama cowok lain gitu. Dalam situasi sekarang kan berarti dia moodnya lagi nggak bad mood kan gitu istilahnya. Iya. Nah apabila dia ketemu sama cowok lain, apakah itu akan sembuh tuh yang cerita dia itu? Dalam perjalanan hidup semua itu akan ada pelajarannya. Makanya perlunya sosok orang tua itu ya begitu. Jadi ya aku yakin seorang anak sekelewat batasnya, nanti masalah-masalah problem-problem ini akan jadi pelajaran dalam hidupnya. Aku yakin anaknya nanti akan belajar dari sini. Jangan dilepas tapi jangan dilepas ya Bun ya. Tetap didampingi, tetap butuh sosoknya. Berarti yang kejadian yang kemarin dia belum bisa solve the problem gitu Bang. Betul. Karena mungkin ini pengalaman pertamanya dia. Dengan pengalaman bertambah ini segala macam, berarti dia akan belajar gitu kan. Dan kita mesti ngarahin kan gitu kan. Betul. Kalau misalnya laki-laki baik akan mendapat laki-laki yang baik, berarti kalau dia tidak sama kamu, dia bukan laki-laki yang baik buat kamu kan. Iya. Ya enggak. Iya. Entengnya mikirnya gitu aja. Iya. Pesan sama ayahnya aja gitu. Bapaknya dipesenin. Sifatnya dia itu aku tahu banget, dia persis sama karakter aku gitu. Bucin-bucinnya dia kalau suka sama cowok gitu. Aduh, aku ngelihat dia tuh aduh kok. Iya kan. Aku, gitu. Makanya tadi kan aku bilang kan Bun. Makanya tadi aku tadi kan bilang pasti dia akan ngeliat ibunya, karena guru pertama seorang anak itu ibu. Makanya carilah wanita baik-baik agar bisa menjadi guru buat anak-anakmu, kan itu fungsinya. Iya, gitu. Jadi kadang-kadang aku mesti, jadi sekarang udah terlalu blak banget deh akhirnya. Aku di rumah misalnya jam 9 udah ada di rumah, mencontohkan kan, berarti nggak pulang pagi misalnya kan gitu kan, karena itu yang dia lihat jadi keseharian. Akhirnya ya udah kita berdoa lagi gitu, lebih sering-sering ngobrol gitu kan. Tapi karena begitu ya Herdi, jadi kadang-kadang dia ya udah aku cerita aja semuanya ke mama, mama nggak marah gitu. Nah itu yang aku sampai aku mau marah tapi aku tahan gitu. Makanya, karena lebih menjaga perasaannya dia kan. Ya karena malam minggu misalnya aku mau jalan ke sini ke kafe, udah pulang ya, jangan pagi-pagi ya, pulangnya malam gitu. Iya jam 1, nanti dia WhatsApp tuh, malah lagi makan di sini, malah lagi ini, akhirnya pulangin jam 7 pagi, kan pusing aku gitu. Iya. Dia sama teman-temannya sih, ke rumah juga sama teman-temannya banyak kan gitu. Cuman maksudku, aduh jangan gitu-gitu juga kali, mentang-mentang aku nggak marah kan gitu. Iya, ya itu. Bagusnya kan katanya mentreatment dia dengan detail gitu, Herdi.
Jadi detail itu seperti apa ya? Misalnya kamu jangan begini ya. Nah itu begininya itu mesti dijabarkan secara detail atau gimana sih? Mentreatment dia dengan cara mentreatment introspeksi diri kita sendiri. Ketika apalagi Bunda tadi udah berjawab dia tuh flame aku. Berarti ketika Bunda ngelihat dia, Bunda juga bisa berkaca dong. Ya. Kelemahannya pasti tahu di mana. Itu dimanfaatin lah, itu dimanfaatin. Kelebihannya, kekurangannya dilihat, itu dimanfaatin. Jadi nge-treatment dia itu berarti kita juga harus nge-treatment kita sendiri. Iya katanya. Paham kan? Katanya mesti dari sayanya yang berubah. Iya. Gitu. Ya percaya atau nggak percaya teman-teman ya. Anakku gitu. Tingkah pola Kan orang tua itu akan nurun. Gimana? Yang aku tanya, penyakit ini ada keturunan genetiknya nggak sih? Nggak usah ngomongin jauh-jauh lah. Kalau ngomongin genetik atau apa itu nanti malah jadi kemana-mana Bun. Secara energi, secara leluhur apa ini kemana-mana. Yang jelas yang di depan kita ini dihadapin aja. Itu genetik nggak genetik itu nanti akan terjadi perubahan kalau kita sadar. Gitu. Bisa jadi nanti anaknya dia nggak seperti itu bisa. Karena apa? Dia udah sadar nih gitu. Betul. Jadi sekarang PR aku menyadarkan dia kalau itu tuh begini-begini nggak harus begini begitu ya. Gitu. Iya. Ya, benar. Itulah beratnya ya. Kadang karena kita merasa kita udah paling baik kan gitu. Iya. Ya gitu Bun. Kita udah maksimal nih dalam mendidik anak. Kita udah ngasih segalanya nih. Tapi kan sebenarnya bukan hal itu doang yang dibutuhin gitu. Iya. Iya, menjadi teman baik buat anak gitu. Teman yang baik kan bukan cuma masalah materi ya gitu. Iya dari lingkungan juga bisa ya. Iya. Berarti lingkungan yang negatif-negatif, yang toksik-toksik suruh jauhin. Julia, Makasih Kak Vina. Bukan berarti menjauh ya, dipending dulu. Karena kalau mental kita belum kuat, ya mendingan dijauhin dulu gitu. Kalau pondasi kita belum kuat untuk masuk ke ranah-ranah yang sekiranya akan bisa mempengaruhi hidup kita, ya dijauhin aja dulu gitu. Depending mungkin suatu saat ketika pondasi kita udah kuat dan kita tidak terpengaruh dengan hal seperti itu dari luar, eksternal kita udah kuat, ya biasa aja. Mau dia marah-marah, mau dia jungkir balik, mau dia emosi tiap hari, ya kita nggak akan terpengaruh. Berarti ini Pak, maksud saya penyakit ini bukan karena broken home atau ini enggak ya. Sedikit banyak itu ada korelasinya, tapi tidak menjamin semuanya gitu. Gitu, nggak menjamin, tapi sedikit banyak memang anak broken home itu pasti dari kecil berpikirnya gue mau bebas gitu. Kebanyakan seperti itu karena tidak ada ikatan dari orang tua, rambu-rambu dari orang tua, makanya dari kecil dia gue bebas nih gitu. Berarti trauma-trauma masa kecil juga bisa mempengaruhi ini. Bisa dong. Memori anak kecil apalagi 5 tahun ke bawah itu akan terbawa sampai mati. Apa yang dia lihat ketika dia udah bisa berpikir itu beda lagi malah urusannya. Yang bahaya itu memori teman-teman. Makanya kenapa kita jangan keras sama anak, kita jangan ngomong kasar sama anak, karena memori itu kan ke bawah sampai dia mati. Apalagi anak usia 5 tahun ke bawah gitu. Makanya disebut memori itu lebih tajam. Memori seorang anak itu lebih tajam daripada apa yang dia lihat gitu. Nggak berarti dalam artian berarti nggak cuma apa yang dia lihat, omongan, kata-kata itu akan nempel gitu. Iya, berarti akunya yang mesti berubah dulu ya. Iya, bapaknya juga. Iya, karena selama ini Bunda kan lebih sering interaksi satu rumah kan. Dalam komunikasi juga. Iya, bapaknya pun juga harus dikasih tahu. Gantikan sosok cowoknya itu di diri seorang ayah. Aku yakin cepat dan berhasil kok. Salahnya berhasil
menggantikan sosok itu. Berarti aku mesti komunikasi lagi sama papanya. Iya dong, karena untuk seorang anak tuh walaupun kita terpisah itu tetap ada komunikasi. Bun, aku aja masih ada komunikasi kok. Kan ngebuatnya atas kesepakatan bersama. Iya, yang ngebuat kalian berdua. yang ngebuat kalian berdua. Iya, jangan mau ewong-ewong doang. Wadah mandi, iya kan. Ada case lain yang nggak bisa buat kita komunikasi masalah. Enggak. Jadi komunikasi itu untuk seorang anak itu tetap harus diupayakan, diusahakan selama kita masih hidup. Tapi walaupun kita terpisah. Kalau misalnya dia nggak suka sesuatu dan dia utarakan ke kita mesti ikutin atau enggak ya? Oh iya, enggak semua yang dia omongin harus diikutin. Enggak. Jadi, dia kadang dia mama ngapain sih begini, mama nggak usah begini. Nah itu gimana sih itu? Padahal itu pribadi aku gitu. Nah itu gimana gitu? Ya enggak. Apalagi posisinya kan udah berpisah. Udah punya kehidupan masing-masing kan antara bunda sama mantan suami kan? Ya enggak, maksud saya anakku kadang suka me-warning yang bukan pribadinya dia, maksudnya masalah pribadinya aku. Nah yang kayak gitu tuh aku mesti turutin apa gimana ya gitu. Kadang-kadang dia ada membicarakan sesuatu yang itu kan pribadinya saya, ngapain kamu ikut campur pribadi saya gitu, istilahnya seperti itulah istilahnya. Nah kalau sama ke anak kalau seperti itu gimana ya? Nurutin gak nurutin itu semua kembali ke kebutuhan, ke kesadaran serta apa yang terjadi saat itu, Bun. Jadi nggak semua harus diturutin dan nggak semua juga harus ditolak. Tapi bahasa kepada anak itu lebih baik, iya aku pikirin dulu, iya aku pertimbangkan dulu, jangan langsung ditolak di depan, nggak mau gitu. Di denial gitu ya dia. Iya. Mamanya dia omongin tapi kok begini, begitu istilahnya ya. Iya, nanti dia akan ikut-ikutan jatuhnya. Jadi kita mesti dengerin, iya aja. Iya dong. Kita harus menjadi pendengar yang baik, apalagi kita lebih tua tuh. Aku tuh, yang kayak gitu tuh yang karena aku berpikiran kamu tuh anak saya, kamu ngikutin aku dong, bukan aku ngikutin kamu gitu. Karena aku biasa itu kan memerintah, yang itu yang agak susah gitu kadang-kadang. Ya belajar kan. Kita semua juga lagi belajar kan. Iya, berarti improve-nya kayak gitu ya. Iya. Treatmentnya cuma untuk mendekatkan diri ke anak aja gitu ya, Mbak? Iya. Dan komunikasinya dipertahankan yang seperti yang tadi dibilangnya. Iya. Ya udah. Untuk sementara ini cukup deh informasinya. Bos, standarku. Oke. Semangat ya Bun ya, komunikasi kepada bapaknya juga ya. Semoga cepat sembuh. Biar anaknya aja yang komunikasi. Oh, bapaknya no way lah. Iya, monggo. Makasih nih. Thank you Bang Herdi. Iya, sama-sama. Morning semuanya. Morning. Turunin di